Salam Edufficial, jangan lupa mengklik tombol subscribe. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel kita Edu Official, mudah dan pasti. Hai adik-adik, kali ini channel Edu Official akan berbagi yaitu untuk UTBK SBMPTN 2020, dimana yaitu trik jitu bahas soal tes potensi skolastik. Nah, khusus pembahasan kali ini adalah penarikan kesimpulan. Adik-adik jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen, serta nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya yang akan kakak bagikan. Oh ya adik-adik, saya grup Edufficial akan juga mengadakan tryout akbar UTBK SBMPTN 2020 gratis ya adik-adik. Caranya sangat mudah, silahkan adik-adik mengklik kolom deskripsi, linknya saya telah buat, dan adik-adik bisa mencet kakak di nomor telegram, nomor WA dan Instagram telah kakak buat di kolom deskripsi. Adik-adik saya targetkan untuk peserta kali ini bisa mencapai ratusan ribu. Oleh karena itu saya sekedar menginfokan bahwa pendaftar sudah hampir 3.000. Nah, walaupun jumlah pesertanya belum sampai mencapai ratusan ribu, jangan khawatir, tetap jadwal untuk tryout akbar tetap dilaksanakan dan akan ada tryout akbar part berikutnya. Oleh karena itu jangan lupa untuk bergabung dan mengikuti tryout akbar kita gratis. Adik-adik, kali ini kita akan membahas untuk penarikan kesimpulan. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas ya adik-adik. Nah, perlu diketahui bagaimana untuk mengerjakan soal tes potensi skolastik khususnya tentang penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah untuk menjawab pilihan option yang paling tepat, jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan kecuali ada keterangan lain. Yang kedua, setiap premis yang dinyatakan adalah benar, jangan pernah dibantah. Tidak perlu menilai pernyataan benar atau salah dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya seperti ini, di dalam suatu pernyataan premis 1 dan premis 2, adik-adik tidak boleh menghubungkan ke kehidupan sehari-hari, karena bahwa setiap premis yang dinyatakan itu adalah benar. Jangan pernah dibantah atau jangan pernah adik kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Anggap saja bahwa pernyataan premis itu adalah selalu benar. Jangan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu perlu diketahui ya adik-adik. Jangan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan untuk menjawab option, pilihlah yang paling tepat. Jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan kecuali diberi keterangan lain. Oke, itulah tips yang bisa kakak berikan tentang penarikan kesimpulan. Oke, next kita bahas dulu ya. Nah, penarikan kesimpulan yang pertama ini tentang modus ponens. Nah, modus ponens kali ini yaitu tentang seperti ini adik-adik, modus ponens. Maaf ya, modus ponens premis 1, jika P maka Q. Ini jika P maka Q. Kemudian premis keduanya adalah P. Nah, untuk mencari kesimpulannya, adik-adik tinggal mentewaskan nilai P dengan P. Karena P dengan P di sisi yang berbeda, kita tewaskan P dengan P, maka kesimpulannya adalah Q. Kita buat contohnya. Jika hari ini hujan, maka tanah basah. Hari ini hujan. Nah, jika hari ini hujan, kita buat seperti ini. Jika hari ini hujan, ini adalah P. Kemudian maka tanah basah ini adalah Q. Kemudian tanah basah kan tidak ada hubungan dengan P. Maka jika hari ini hujan tadi kita buat P. Maka P dan P tewas, tinggal sisanya adalah tanah basah. Kesimpulannya maka tanah basah. Oke. Nah, kita perlu ketahui bahwa modus ponens itu ciri-cirinya ditandai pernyataan majemuk implikasi dan pernyataannya tunggal. Sekali lagi, bahwa modus ponens itu ciri-cirinya ditandai pernyataan majemuk implikasi dan pernyataan tunggal. Oke, kita buat contoh soalnya. Untuk latihan soal, adik-adik bisa menjawabnya ya. Latihan soalnya seperti ini. Latihan soal nomor 1. Jika saya rajin menyapu rumah, maka ibu bahagia. Saya rajin menyapu rumah. Kesimpulannya apa? Oke adik-adik, apakah kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, tolong segera berikan jawaban kalian di kolom komentar, karena akan ada latihan soal berikutnya ya. Jika saya rajin menyapu rumah, maka ibu bahagia. Saya rajin menyapu rumah. Kesimpulannya apa? Oke, silakan adik-adik kirim di jawabannya di kolom komentar. Next, teori selanjutnya. Oke, yang perlu adik-adik ketahui bahwa penalaran logika deduksi itu yang pertama itu ada penalaran langsung,
penalaran tidak langsung, dan penalaran transisi. Sekali lagi yang perlu adik-adik ketahui, penalaran logika deduksi itu ada penalaran langsung, penalaran tidak langsung, dan penalaran transisi. Nah, kemudian next yaitu tentang modus tollens. Nah, modus tollens itu apa, Kak? Nah, modus tollens ini adalah premis pertamanya jika P maka Q, kemudian premis keduanya adalah negasi Q atau ingkaran Q. Maka ini kita tewaskan Q dengan Q, sisanya adalah negasi P. Inilah ada kesimpulannya, yaitu ingkaran P. Kita buat contoh soalnya. Jika ayah libur kita buat ini P, maka Andi bahagia. Q, Andi tidak bahagia otomatis adalah negasi dari Q. Kita tewaskan Q, tinggal sisanya negasi P. P-nya apa? Ayah libur. Negasi dari P atau ingkarannya adalah ayah tidak libur. Mudah kan adik-adik? Nah, modus tollens itu apa? Nah, modus tollens itu ciri-cirinya ditandai pernyataan majemuk, implikasi, dan ingkaran dari pernyataan tunggal. Sekali lagi, modus tollens yaitu ciri-cirinya ditandai pernyataan majemuk, implikasi, dan ingkaran dari pernyataan tunggal. Oke, mari kita coba latihan soal nomor 2. Apakah adik-adik sudah paham? Oke, latihan soal nomor 2. Jika Budi hadir tepat waktu, maka ia mendapat hadiah. Budi tidak mendapat hadiah. Kesimpulannya apa? Ayo adik-adik, apakah kalian sudah paham? Seperti yang kakak bilang tadilah, jika P maka Q, kemudian di sini ada negasi Q, kesimpulannya tewaskan Q, sisa tinggal negasi P. Oke adik-adik, jawab di kolom komentar ya untuk latihan soal nomor 2. Jika Budi hadir tepat waktu maka ia mendapat hadiah. Budi tidak mendapat hadiah. Kesimpulannya apa? Oke, jawab di kolom komentar. Next, teori selanjutnya yaitu modus silogisme. Premis pertama, jika P maka Q. Jika P maka Q. Kemudian premis kedua adalah Q maka R. Kesimpulannya apa? Yang sama kita tewaskan. Q dengan Q, yaitu tinggal jika P maka R, yaitu P maka R. Sekali lagi ya, premis pertama P maka Q, premis kedua Q maka R, tewaskan sama-sama Q, kesimpulannya jika P maka R. Nah, bagaimana cara untuk mengerjakannya? Mari kita simpulkan ya adik-adik. Nah, diketahui, kita ambil contoh soal. Jika Ani memasak rendang, maka Ani akan membeli kentang. Nah, sekali lagi, jika Ani akan memasak rendang, maka Ani akan membeli lagi ya. Jika Ani memasak rendang, adik-adik ini bisa kita buat terlalu tebal, maaf dulu ya, bentar ya adik-adik. Jika Ani memasak rendang, maka ini adalah kita buat P, maka Ani akan membeli kentang adalah Q. Jika Ani membeli kentang, ini dari Q tadi ya, Q, maka Ani membuat santan R. Tewaskan Q, tewaskan Q, tewaskan Q, tewaskan Q, sisa P dan R. Maka sisanya adalah jika P maka R. Apa tadi P? P-nya adalah jika Ani memasak rendang, maka Ani membuat santan ya. Kesimpulannya adalah jika P maka R. Jika Ani memasak rendang, maka Ani membuat santan. Oke, nah ciri-cirinya apa? Modus silogisme itu ciri-cirinya ditandai dengan dua pernyataan majemuk implikasi. Sekali lagi, modus silogisme itu ciri-cirinya ditandai dengan dua pernyataan majemuk implikasi. Adik-adik sudah paham ya, bahwa untuk modus silogisme itu ditandai dengan dua pernyataan majemuk implikasi. Oke, kakak coba terangkan sekali lagi ya. Gini ya adik-adik, bahwa untuk modus silogisme itu pernyataannya adalah sebagai berikut. Jika P maka Q. Jika P, oke, jika P maka Q. Ini premis pertama. Premis kedua, jika Q maka R. Langsung tewaskan Q dengan Q. Kesimpulannya jika P maka R. Nah, di soal jika Ani memasak rendang, kita buat P, maka Ani membeli kentang Q. Kemudian jika Ani membeli kentang Q, maka Ani membuat santan R. Tewas Q, tinggal P maka R. Jika Ani memasak rendang, maka Ani membuat santan. Good.
Untuk melatih kalian apakah kalian sudah paham, mari kita kerjakan soal berikutnya, yaitu latihan soal nomor 3. Saya harap adik-adik menjawabnya di kolom komentar untuk menunjukkan apakah adik-adik sudah paham atau belum ya. Latihan soal nomor 3. Jika hari ini libur, maka saya pergi memancing. Jika saya pergi memancing, maka saya akan bahagia. Kesimpulannya apa? Jika hari ini libur, saya kakak kasih tips. P, maka saya pergi memancing. Q, jika hari saya pergi memancing. Q, maka saya akan bahagia. R, tewaskan Q, tewaskan Q. Maka kesimpulannya adalah P maka R. Apakah itu? Ayo tuliskan di kolom komentar ya adik-adik. Oke adik-adik, demikianlah kita untuk membahas tentang silogisme. Nah, kali ini kakak akan mengumumkan, ayo adik-adik ikutan beramai-ramai gratis tryout akbar TBK SBMPTN 2020. Untungnya apa? So pasti gratis. Akan ada perankingan di akhir tryout, so pasti kamu bisa lihat kemampuanmu dan rivalmu. Nanti di perankingan di akhir akan ada, di akhir tryout akbar akan ada perankingan. Nah, pasti kamu bisa melihat kemampuanmu atau mengukur kemampuanmu dan lihat rivalmu. Kira-kira mereka mengambil jurusan apa dan universitas mana. Jumlah pendaftar sudah ribuan sampai saat ini, yang sudah masuk ke data kakak sudah hampir 3000 peserta. Jangan sampai ketinggalan ya. Nah, cara daftarnya silahkan chat kakak atau admin di nomor WA atau Telegram, sudah ada di kolom deskripsi video ini. Dan infokan ini ke teman-teman dan ke grup kalian ya adik-adik, sehingga mereka juga bisa ikut untuk tryout akbar kali ini. Oke adik-adik, demikianlah video pembahasan untuk pembelajaran kali ini, penarikan kesimpulan part 1. Jangan lupa untuk mengikuti video selanjutnya, pembelajaran selanjutnya, karena ujian UTBK sebentar lagi. Kakak akan terus membagikan, mengupload video pembelajaran. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nyalakan tombol lonceng. Salam dari kakak Edu Official.